Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh peor terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong terus diadu-adu lagi dan diunggah ulang. Mohon jangan ya. Oke, matur nuwun Nun, terima kasih ya sebagai penyemangat belajar kita. Terimalah salam dari aku adalah salam Islam rasional. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di YouTube, yang ada di TikTok atas kehadirannya malam ini, malam akhir pekan. Mungkin banyak sebagian di antara kita yang lagi jalan-jalan bersama keluarga, justru aku mengajak kalian ngaji. Gak ada masalah ya, semua pilihan. Yang mau liburan ya monggo, ya akhir pekanan yang mau ngaji juga monggo. Jadi aku orangnya sih bebas-bebas aja. Ya, karena aku mengharapkan belajar itu dari kesadaran gitu. Sebetulnya maunya sih tadi duha ya, aku mau live, cuman karena kesibukannya ternyata ada saja, akhirnya tertunda dan sempatnya ba'da isya ini, dan sekarang inilah baru aku laksanakan live dengan tajuk yang aku sudah aku janjikan di grup WA kajian virtual ya di Santri Isra ya. Kita akan membahas terkait dengan apa yang sedang menjadi berita internasional, dan itu menjadi berita utama ya di handphone kita, baik lewat yang namanya YouTube, TikTok, Instagram, segala macamnya, Facebook ya, di mana terjadi peperangan antara Israel dan Iran ya. Ini awalnya dulu ya. Netanyahu dan genosida 1 Samuel 15:3 ya. Nanti kita tapi ujungnya nanti ke peristiwa peperangan antara Israel dan Iran ya. Insya Allah itu nanti besok bisa kita diskusikan dalam Fika yang lain. Fika kali ini tajuknya adalah Netanyahu dan genosida ya, 1 Samuel 15:3. Aku berharap stakeholder yang dari TikTok dan dari YouTube tidak merungkat, tidak men-take down video ini ya. Aku nggak tahu di YouTube itu cenderung lebih leluasa, kalau di TikTok aku masih dibatasi, nggak tahu apa sebabnya dan pelanggaran apa, jadi nggak bisa bermain di atas 1000 viewer ya. Ya nggak tahu lah, sampai sekarang masih dibatasi akunnya ya, nggak tahu ada apa gitu. Ya, tapi ya sudahlah, yang penting kita dakwah saja ya, namanya kendala itu pasti ada gitu ya. Kalau nanti ada kendala terus berhenti dakwah, itu namanya nggak siap masuk dalam dunia dakwah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, behind screen-nya gini, itu video lama sebetulnya. Kalau aku lihat waktunya itu 1 tahun yang lalu, dan aku nggak sengaja mendapatkan video itu, meskipun aku sebelumnya sudah mendapatkan kabar
ya bahwa pijakan yang diambil oleh Netanyahu itu dalam peperangannya itu yang melakukan genosida itu adalah 1 Samuel 15:3 gitu ya. Aku tadi sebetulnya mau bikin tajuk itu Netanyahu nggak ngerti Bible gitu loh. Cuman kok akhirnya ke sini ya genosida. Ya karena ini kajiannya akademis, jadi kan kalau akademis itu harus dibicarakan secara terbuka, secara apa adanya gitu ya. Jadi tolong nanti TikTok dan YouTube bisa memaklumi karena aku juga tidak punya tujuan apa-apa kecuali ya inginnya sih damai. Ya, jadi meskipun channel ini bukan channel yang besar ya, penontonnya itu paling puluhan, ratusan, ya pernah sih ribuan, ya cuman kan itu eh ya pernah cuman tidak selalu gitu ya. Kalau jutaan ya enggak lah ya. Jadi ini channel kecil bukan channel besar, tapi sekecil apapun kan aku bersama santri Isra ingin memberikan sumbangan ya. Bagaimana seharusnya kedamaian itu ada di bumi gitu. Ya bisanya apa? Bisanya ya dengan cara seperti ini. Ya kan Gusti Allah Agung itu tidak menuntut di luar dari kapasitas yang bisa kita lakukan. Bisanya begini ya begini gitu ya. Jadi dipahami dulu bahwa stressing pointnya kami pun itu mendorong supaya terciptanya damai di bumi gitu ya. Cuman karena dalam kajian-kajian akademis itu kan harus clear, harus jelas gitu loh ya. Jadi sulit kalau Israel juga jadi seriwil gitu ya. Kalau yang ngerti sih ya nggak apa-apa. Tapi ya kenapa sih orang yang juga nggak apa-apa kan? Kan kita ini mendiskusikan secara objektif apa adanya gitu. Jadi tolong pihak-pihak terkait stakeholder dari TikTok dan YouTube bisa memahami inilah ya. Karena juga intinya kami pun itu menghendaki ada damai di bumi dan kajian ini salah satu sumbangsih ya, walaupun itu sekecil apapun adanya untuk menjadikan trigger supaya segera hadir kedamaian di bumi ini ya. Gak usah perang-perang menelah apa yang diperebutkan gitu kira-kira. Oke. Kemarin aku menemukan video ya, video itu waktunya itu hampir 1 tahun yang lalu. Jadi, tapi kan dalam dunia akademis meskipun 1 tahun yang lalu, kalau kita belum lihat, kita belum tahu, itu tetap saja update. Dasar dunia akademis itu begitu, karena kita belum tahu. Walaupun itu video 1 tahun, 2 tahun atau 5 tahun, kalau kita belum tahu itu update, gitu loh ya. Nggak terus oh ini video lama, nggak begitu. Lama kamu tahu belum? Kalau kamu nggak tahu kan tetap aja update ya, nggak out of date ya. Oke, yang pernah aku dengar ya ternyata di video itu dijelaskan ya bahwa Netanyahu itu berpijak pada perjanjian lama ya, kitabnya saudara tua kita Yahudi yaitu 1 Samuel 15:3. Ya, nanti kita akan mendiskusikan ini. Sebetulnya apakah Netanyahu itu benar-benar sudah tepat melakukan genosida dengan pijakan 1 Samuel 15:3. Nanti kita akan diskusikan ya. Oke. Sebelum ke sana seperti biasa kita tidak strike ya, kita singular berputar-putar dulu. Jadi bagi yang tidak suka dengan kajian-kajian yang sifatnya singular, yang maunya strike, mungkin bisa tinggalkan tempat ini dan silahkan cari channel-channel lain ya, kan banyak channel gitu ya. Kalau di sini dia singular, tidak strike ya, tidak to the point gitu ya, dia berputar-putar dulu, menganalisa data baru masuk ke kesimpulan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita lihat dulu Netanyahu. Ya. Netanyahu. Itu kan gini. Netanyahu. Namanya itu kan begitu. Sini ada nama depannya toh. Benyamin Netanyahu. Kalau Benyamin itu nama marga gitu ya. 12 suku Israel dia yang dari Benyamin gitulah. Kalau Kanjeng Nabi Musa itu Lewi ya gitu.
namanya Netanyahu. Neta ini Nathan, ya. Jadi dia satu akar kata, satu jader, Nathan. Nyahu ini dari Yocet HV. Gitu loh. YHWH. Ya. Nathan ini kalau bisa kita terjemahkan, ini kan Ibrani ya. Ini ya sesembahan Yocet HV itu ya. Kalau kita alif lam ha, ya. Nathan itu kado, bisa pemberian gitulah kira-kira ya. Bisa kado, bisa pemberian. Jadi Netanyahu itu artinya hadiah dari Tuhan atau Tuhan memberi kado gitulah kira-kira ya. Ya memang begitu gaya-gaya Barat Tengah, kita nyebutnya Barat Tengah ya. Kalau santri Isra sudah ngerti itu Barat Tengah. Sekarang bisa kita lihat di TV, di YouTube, di TikTok, itu gobloknya minta ampun. Bilangnya kok Timur Tengah. Timur Tengah itu kalau kamu lihat dari Inggris goblok. Kita orang Indonesia kok, jangan mau ikut-ikutan orang Inggris. Itu urusan orang Inggris, urusan kita orang Indonesia, eksistensi kita harus kita jaga. Kita nyebutnya Barat Tengah, bukan Timur Tengah. Cok goblok gue. Kalau aku lihat itu diskusi-diskusi itu pakar Timur Tengah. Timur Tengah itu kalau lu lihat dari Inggris sana. Kita kan ada di sininya, di baratnya. Kita nyebutnya Barat Tengah, bukan Timur Tengah. Ya. Nah, di daerah-daerah Barat Tengah sana, hal itu hal yang biasa disebut dengan teoforik. Gini-gini teoforik. Teoforik. Ya. Teoforik itu adalah memasukkan ya, mungkin itu sebuah doa ya. Memasukkan kalau dia pagan ya dewa ya, seperti Apollo dan segala macamnya. Nanti ada Apolliniaris gitu ya. Kalau dia tidak pagan ya nama sesembahannya seperti ini kan. Netanyahu ya, kado, pemberian, hadiah. Ini YHWH ya dari YHWH atau Tuhan gitu ya. Jadi kado pemberian. Jadi Netanyahu itu kado pemberian, gitulah gampangnya bahasanya. Itu teoforik itu biasa bagi budaya Semitik, Arab, Israel, Barat Tengah sana itu biasa begitu. Kalau dalam perspektif Arab itu contohnya Abdullah. Nah, gitu. Ya, Abdullah, abdinya Allah gitu. Itu teoforik seperti itu ya. Jadi nama Netanyahu ini sudah aku jelaskan ya. Ini Nathan ini jader satu akar kata, terus Yahu itu dari YHWH, jadi kado pemberian ya, YHWH atau Tuhan, jadi hadiah dari Tuhan gitu. Kalau Sarai itu setelah punya anak dinamakan Ishak. Ishak itu tersenyum ya. Cuman bukan tersenyum masa iya sih gitu loh, bukan tersenyum ketemu orang tersenyum gitu, enggak ya. Karena hampir-hampir nggak percaya aku sudah tua, suamiku tua, kok nanti bisa punya anak gitu ya, ketika Bapak Abraham cara kedatangan tamu yang malaikat Tuhan itu ya, kan seperti nggak percaya. Dia di balik pintu dengar tersenyum, maka terus dikasih nama Ishak gitu ya. Biasa mereka itu setiap nama itu ada artinya ya, tapi ya kita juga sebetulnya ada yang seperti itu. Seperti grahito itu kan kalau diarabkan itu muhasabah, mawas diri. Dalam bahasa Jawa sebetulnya anggrahito ya. Dia masuk ke Indonesia menjadi grahito. Jadi namanya itu namanya grahito gitu ya. Oke, itu Netanyahu. Ya. Asal dia itu Yahudi diaspora dari Polandia. Ya. Dia dari Polandia. Kan Yahudi itu mengalami diaspora. Ya. Diaspora, dia itu dari Polandia. Gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan kita diskusi tentang natif ya dia itu imigran dari Polandia gitu kan. Ya. Dari Polandia. Oke. TikToknya berapa tuh? Tolong dibantu TikToknya diseribukan. Berapa sudah? 1000 ya.
Dan semoga tidak rungkat. Kalau rungkat nanti segera kembali ya, aku kembalikan. Dan sekali lagi aku mohon stakeholder dari YouTube dan TikTok agar tidak merungkat, tidak men-take down, karena akademis itu harus dibicarakan apa adanya. Dan seperti aku bilang tadi, justru ini aku lakukan sebagai sumbangsi meskipun kecil ya, karena channel ini bukan channel yang powernya ya ribuan bahkan jutaan, itu enggak ya. Ini power kecil tapi ya kami ingin berbagi ya untuk bagaimana supaya damai di bumi itu bisa terwujud gitu. Oke. Sekarang aku akan jelaskan katedral gitu ya. Nah, kan kamu loh, Gus Pot ini kok muter-muter ya, kok katedral nih. Makanya ikuti saja kajianku ya. Nanti kamu yang bisa meramu sendiri ya. Akhirnya muaranya ke situ. So. Aku akan jelaskan katedral. Ini apa namanya? Istilah-istilah dalam saudara tua kita ya. Setelah Yahudi, saudara kita tua kan Nasrani sebetulnya, kemudian berubah menjadi Kristen itu ya. Ini familiar bagi mereka. Jadi gini, apa sih katedral itu? Ya. Seperti kita di Islam ada yang namanya mi'rab. Seperti Bunda Maryam itu keluar dari mi'rab. Mi'rab itu tempat ibadah, kamar khusus di dalam rumah. Itu mi'rab. Ya. Jadi ya yang namanya dalam rumah untuk kepentingan keluarga ya dia kecil. Nanti agak gedean lagi di luar rumah itu musola. Kami orang Jawa nyebutnya langgar. Kami di Sumatera dulu nyebutnya surau. Ya kalau bahasa Arabiunnya kan musola gitu. Nanti lebih besar lagi ya masjid. Gitu loh, ya. Lebih besar lagi masjid. Gitu. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan. Meskipun berdasarkan informasi yang aku terima dari temanku yang pernah hidup di Arab selama 20 tahun, ya, mereka itu ada istilah sendiri, aku lupa, nggak menyebutnya masjid. Masjid itu kan satu akar kata dengan sujud ya. Kalau ma itu tempat, jadi tempat sujud, seperti darosa belajar, tempat belajar madrasah. Terus madrasah dalam bahasa Ibrani menjadi midras. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas katedral. Katedral itu apa? Orang biasanya nyebutnya gereja. Gereja. Ya. Tapi kalau kita cari tahu, katedral itu lebih dari sekedar gereja. Gitu loh ya. Lengkapnya begini supaya lebih clear lagi. Ya, katedral itu lebih dari sekedar gereja. Di sana ada keuskupan yang berfungsi sebagai tempat kedudukan uskup ya, atau katedra ya. Istilah ini berasal dari bahasa Latin katedra yang berarti kursi. Jadi kursi, tahta, apalagi pelaminan. Kalau pelaminan kan untuk manten ya. Kursi, tahta, kedudukan ya, katedral merupakan pusat kegiatan keagamaan dan administrasi. Tolong dicatat. Pusat keagamaan maksudnya sebetulnya bukan keagamaan, ini kurang, peribadatan gitu loh. Dan administrasi. Ya, keuskupan ya, tempat uskup menjalani tugas-tugasnya. Nah, ini sama dengan masjid. Cuman kan kita sudah salah kaprah seolah-olah masjid itu hanya tempat peribadatan saja. Jadi masjid itu tempat sholat. Nanti ada ngomong, di masjid gak boleh ngomong politik, di masjid gak boleh ngomong ekonomi. Kon goblok ya gue. Kanjeng Nabi itu membicarakan kehidupan umat tuh di masjid. Kok kamu sempitkan masjid itu hanya tempat sholat, jadinya dia buka hanya 5 waktu. Subuh nanti tutup lagi, asar tutup lagi setelah selesai, maghrib gitu. Ini kadang-kadang repot juga ya. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar untuk tempat sholat, tapi di sana aktivitas kehidupan umat juga dibicarakan.
gitu loh. Itu contohnya kalau kita di sini mana Jogokarian Jogja itu sama top banget itu. Aku pernah ke sana dan subhanallah tuh tampilnya anak-anak muda. Dulu namanya MU, Muslim United, itu ada di pinggir jalan di Jogja juga itu. Itu keren juga itu. Jadi nggak hanya untuk sholat aja. Kon itu ngawur ya. Oke, nah katedral itu juga begitu ya, dia pusat, aku kurang cocok ini disebut pusat kegiatan keagamaan, enggak, lebih tepat pusat kegiatan ibadah dan administrasi. Jadi manajerial keagamaan itu diatur dari yang disebut katedral itu. Jadi kalau katedral itu disebut gereja, iya, tapi dia bukan sekedar gereja-gereja yang Anda pahami seperti sekarang ini. Dia levelnya lebih tinggi lagi. Itu katedral, ya. Jadi dia bukan sekedar gereja, dia juga menjadi simbol otoritas, gitu loh ya, simbol otoritas, gitu. Oke, udah ya, pelan-pelan ya, aku hapus. Yang di TikTok, tolong dibantu tab-tabnya ya. Katedral sudah ya. Sekarang kita berbicara apa yang ada di Turki. Itu sebetulnya katedral, bukan gereja. Ya, itu katedral, bukan gereja. Dia lebih tinggi dari gereja. Apa yang disebut dengan Hagia Sophia, gitu ya. Sebetulnya dia begini, Hagia, ya, Hagia, Gia, ini ya, Sofia, ya, ini Yunani punya ini, Gerika bahasanya, Yunani punya, ya. Terus nanti masuk ke lidahnya orang-orang Turki menjadi Hagia Sophia. Ini lidahnya orang-orang Turki. Ya, artinya adalah kebijaksanaan suci. Kebijaksanaan suci. Artinya Hagia Sophia. Hagia Sophia itu Yunani, ya. Ya, Yunani. Kalau orang Turki, Hagia Sophia, kita ikut. Nah, ini alhamdulillah. Ini kaos ini dikasih oleh Hagia Sophia channel ini. Nah, ini nampak tuh. Ini Hagia Sophia ya. Di hadiah ini. Supaya jelas kalian. Ini jasnya. Nih, lihat nih belakang nih, Hagia Sophia. Nampak tuh? Sebentar. Nih, nampak? TikTok nampak? Nah, ini Hagia Sophia. Hagia Sophia. Ya. Ini hadiah dari channel Hagia Sophia ya, Ustadz Ipung kasih hadiah. Ya. Kita ngikuti lidah Turki. Aslinya itu Hagia Yunani. Kenapa Yunani? Ya nanti panjang ceritanya. Ya. Sementara kamu tahu dulu itu sebetulnya bukan gereja, tapi lebih tinggi dari gereja yang disebut katedral ya. Disebutlah katedral Hagia Sophia. Yunani masuk dalam Turki menjadi Hagia Sophia yang artinya kebijaksanaan suci. Nah ya. Oke. Hapus ini. Ini kalau nggak biasa ikut kajianku pusing ini. Mau ke sini kenapa larinya dari sini dulu gitu. Dari Hagia Sophia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Nanti Hagia Sophia aku jelaskan lebih lanjut ya. Aku mau cerita dulu. Pada waktu itu ya, nanti urut-urutannya tahu kamu, urut-urutannya, karena fungsi dari katedral Hagia Sophia itu berubah-ubah. Gereja atau katedral itu pun nanti berubah 2 kali. Ini jarang orang tahu. Orang taunya kan dari orang nyebutnya sudah gereja, terlanjur gereja ya, sebetulnya katedral, gereja, museum, masjid, kan begitu. Orang jarang tahu di dalam perspektif kekristenan, kalau mau dibilang Kristen ya, itu juga dia berubah gitulah ya. Karena ini nanti masuk dalam bingkai politik kekuasaan. Siapa yang menguasai teritorial itu gitu ya. Sama dengan nanti Netanyahu ini sebetulnya dia berpijak dalam kelompok yang disebut Zionis dari Bukit Zion. Itu sebetulnya kita melihatnya dari perspektif teologis atau politis. Itulah yang aku bilang, ketika teologis bermain mata dengan politis, itu bisa menjadikan positif, bisa menjadikan negatif juga. Kalau positifnya baik, dia baik banget. Kalau negatifnya jelek, ya jelek banget dia. Itu bahayanya ketika teologis dan politis main mata. Nah, nanti kita bisa lihat Zionis itu sebetulnya gerakan teologis atau politis. Dan kemana para rabi-rabi itu? Diajak bicara nggak mereka? Karena aku pernah sebutkan dalam salah satu fika aku udah lupa berapa tahun yang lalu, sama santri-santri Israel aku bilang hati-hati kalau sama Yahudi. Ya, lihat dulu Yahudi teologis atau Yahudi politis. Lihat dulu. Dan tidak semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Israel itu diamini oleh para rabi. Gitu loh. Jadi kita juga harus fair ya, harus hati-hati memilih dan memilah. Kan kita sebagai orang Islam diperintahkan adil. Yang salah ya kita bilang salah, yang benar ya kita bilang benar. Nggak bisa dikebiak uya, dipukul rata. Pokoknya Yahudi ya nanti dulu. Gitu ya. Oke. Tuh TikToknya aman. Berapa papernya? Aku nggak bisa lihat ini. Teman-teman TikTok tolong tap-tapnya maksudnya. Jangan berhenti ya, karena nanti dianggap stagnan, dia dirungkat. Ya. Ini tuh hidup anunya TikToknya supaya Bapak bisa pantau gitu. Oke. Ceritanya begini. Ketika ya Hagia Sophia atau Hagia Sophia ya, katedral itu terakhir ini kan menjadi masjid kembali. Ya, menjadi masjid kembali. Ya.